Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud, bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu, serta mengidentifikasi dan mempraktikkan teknik melipat kain. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membiasakan diri berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana berikut ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan, seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo berlatih menggunakan satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. 1. Bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. 2. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. 3. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. 4. Setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. 5. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. 1 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. 6. Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan lakukan secara bergantian ya. 7. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membuat garis segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit.
Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Pertama, tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit artinya 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Pertama, kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Contoh soal, hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan. Langkah 1, 8 jam dirubah ke dalam jam dan menit. Jadi 7 jam 60 menit. 60 menit ditambah 45 menit yaitu 105 menit. Jadi hasilnya 7 jam 105 menit. Langkah 2, selesaikan cara pengurangan. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Di nomor 1 telah dicontohkan. 1. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan. Langkah pertama kita selesaikan dulu penjumlahan dalam bentuk jam. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Kemudian selesaikan yang menit. 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Yuk kita coba kerjakan nomor 2. 3 jam ditambah 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Masukkan dulu yang jam. 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. Kemudian yang menit. 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. 8 jam ditambah 55 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Jadi 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.